muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi shalom saudara. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Di dalam Tuhan kita selalu merasakan hal-hal yang luar biasa. Dan hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahta hadirat Tuhan dengan segala pujian dan penyembahan yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik, sangat baik Tuhan. Dalam kehidupan kami, tidak pernah Engkau lupakan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu mempedulikan setiap kami Tuhan. Haleluya. Meskipun dalam lembah kekelaman sekalipun kami berjalan, Engkau tetap membimbing kami. Engkau tetap menopang kami. Engkau tetap menjaga kami. Karena Engkau Allah kami yang setia. Walaupun kami terkadang tidak setia, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap setia menopang kami. Tangan kanan-Mu yang menopang setiap kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama. Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, anak domba Allah, Yesus, domba Allah,
segalanya. Yesus Gembala, Yesus Gembala, mulia namamu, mulia namamu. Oh, Yesus Gembala, Yesus Gembala, mulia namamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan Yesus Domba Allah. Yesus Domba Allah. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Yesus Domba Allah, mulia namamu. Yesus Domba Allah, kami menyembah-Mu. Yesus Domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Ya Yesus Domba Allah, muliakan-Mu ya Tuhan. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu Tuhan. Mulia namamu. Haleluya. Mari angkat sembah kita bagi Dia. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau ya Allah. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Mulialah namamu ya Allah, mulialah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, dipuji, diagungkan ya Allah. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau memimpin kami sampai di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Allah. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita masih bangkit berdiri saudaraku. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya, haleluya. Oh, giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah. Haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Amen. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Amen. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, Tuhan. Jawab ya, 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 ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah.
cinta pada saya. Oh, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya Tuhan, ku jawab ya, ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya Tuhan, ku jawab ya, ya Tuhan, jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Masih ada sukacita sore hari ini, amin. Haleluya, kita bersuka karena Tuhan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita datang ke bait Tuhan, bersorak-sorai bagi namanya yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita semua bersuka, bersuka cita dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka cita, oh di dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dan bersuka, bersuka cintalah. Haleluya, kami bersuka karenamu Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka. Di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Oh, bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cintalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cintalah. Jemaat GKI Hope Family Jakarta saja. Bersuka, amin. Bersuka.
bersuka dalam Ya, kami bersuka dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah kami. Kami bersuka cita bersama-sama di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya. bersuka dalam Amin. Tuhan. Sekarang bersuka cita. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang besok bersuka, lusa bersuka citalah. Haleluya, mari melihat kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, berpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Ya, bersukacitalah. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami terus berharap kepadamu ya Allah, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Di saat kami lemah, kami hampiri Engkau. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih berlaku bagi kami. Mujizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkau ada selalu dekat dengan kami. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru dan berharap, ya Tuhan, berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dengan iman kami katakan, kekuatan di hidup kami datang daripada-Mu ya Allah. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau Allah yang setia, Kau setia selalu menopang kami Tuhan. Kami yang berseru, kami yang berharap kepadamu ya Allah. Ajaib, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah
baik saja yang mengalunkan lagu ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita katakan dengan iman bahwa Engkau Allah kami yang ajaib, Tuhan. Kami yang berseru, kami yang berharap, kami yang bersandar kepadamu, Tuhan. Dalam penyakit kami, Engkau datang menyembuhkan kami. Dalam kesusahan finansial kami, Tuhan, Engkau datang menghampiri kami, ya Allah. Engkau memberikan berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kami, ya Allah. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami sendirian, Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, ya Allah. Engkau Allah kami yang ajaib, Yesus Kristus, Tuhan. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya, sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Katakan bersama, ajaib, ajaib, Tuhan. Ajaib, Tuhan. Engkau ajaib, ya Allah. Haleluya. Ajaib Kau, Tuhan, penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaan kami. Hanya Kau, Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tak akan goyah iman kami kepadamu, Tuhan. Kami terus percaya kepadamu. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Katakan, ajaib Kau, Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan imanmu katakan, saudara, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang sanggup, Tuhan. Kami memegang Engkau, ya Allah. Iman kami percaya kepadamu, Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib, Yesus. Kau yang memulihkan kami, Tuhan. Kau yang menguatkan kami, Raja. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Tuhan. Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, ya Allah, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau yang memanah, Engkau yang memegang kami, Tuhan. Haleluya. Tak akan goyah. Amin. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Hanya di dalam-Mu, Tuhan, kami diberi kekuatan. Kami memperoleh kekuatan di dalam-Mu, ya Allah. Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah kekuatan kami. Kau yang memberi pertolongan bagi kami, Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Engkau yang mempedulikan setiap kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, hadirnya Tuhan. Ajaib Kau, Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, Mari kita bangkit berdiri. tak akan
goyah selamanya Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan ajaib kau Tuhan. ajaib kau Tuhan. Amin, amin. Berkuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. kasih Yesus. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Yesus. Ajaiblah Engkau Tuhan Yesus dalam setiap hidup kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah sertai kami. Tuhan yang pelihara hidup kami. Tuhan Yesus juga yang menjagai kami, bahkan memberkati setiap kami. Lalu kami hari ini bisa kembali ada, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang terus kerjakan dalam setiap hidup kami. Biarlah setiap kami, bahkan jemaat Tuhan yang hadir hari ini maupun yang ikut beribadah secara online, Tuhan, kami percayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua hari ini. Terima kasih buat pujian yang kami naikkan. Bahkan sebentar kami akan kembali dengar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu yang terus memberi kami pengetahuan yang baik, pemahaman yang lebih baik, bahkan kekuatan yang luar biasa, sehingga kami bisa terus berjalan mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami dengan setia, dengan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan, amin. Saudara diberkati hari ini, amin, amin. Hari ini memang ada beberapa banyak jemaat yang tidak bisa hadir. Ada yang menginfokan kepada saya, tapi ada yang saya tidak dapat kabarnya. Karena apa? Tapi kita percaya semua Tuhan akan terus pelihara kehidupan mereka. Amin. Jadi sangat luar biasa banyak hari ini yang kompak tidak hadir. Ada Bu Meli masih di luar kota, ada beberapa yang masih dalam pemulihan, sakit. Tapi kita percaya biar Tuhan terus memberi kesembuhan hingga mereka kembali bisa datang beribadah bahkan melayani Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa mengakhiri bulan ini bersama-sama. Amin. Amin. Saudara siap akhiri bulan ini? Amin. Amin. Nah, minggu depan kita akan masuk di bulan yang baru dan kita percaya selalu ada berkat Tuhan yang baru buat kita. Amin. Sekarang saya masih ajak kita bersama-sama belajar tentang tema yang besar. Sesungguhnya saya sudah awali di beberapa minggu lalu bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, hidup dalam ketaatan. Jadi semoga kita akan terus belajar tentang tema besar ini, tentang ketaatan. Entah kenapa Tuhan sedang memberikan kita firman. Tuhan bilang belajar coba taat, karena taat itu kayaknya apa ya, seringlah kita dengar ya. Kalau saudara ditanya taat, udah pernah dengar pasti semua orang percaya, khususnya yang dari kecil jadi orang Kristen, pasti tidak asing dengan kata ini. Tapi ternyata Tuhan bilang justru sampai hari-hari ini ada banyak orang percaya itu sulit sekali untuk hidup taat. Sehingga saya kasih judul, kenapa sih kita harus taat sih? Mengapa sih Tuhan mau kita taat gitu loh? Kenapa sih Tuhan mau kita taat gitu loh? Apa sih pentingnya sehingga saya dan saudara sebagai orang percaya Tuhan mau kita taat? Ternyata saudara, ketaatan adalah tema yang paling utama dan tema yang sangat-sangat penting dari seluruh bagian isi Alkitab. Luar biasa tuh. Sehingga kalau kita belajar tentang ketaatan, kita mungkin bisa sampai 6 bulan belajar tentang ketaatan, asal saudara nggak bosan aja. Karena ternyata tema besar, tema utama dan sangat penting isunya di dalam seluruh Alkitab dicatat dengan baik, bicara tentang ketaatan. Bahkan dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bicara tentang ketaatan. Karena ternyata ketaatan
Dan lawannya adalah pemberontakan, adalah isu yang sangat penting. Dan Tuhan singkapkan bahwa hari-hari ini ternyata ada banyak orang. Kenapa banyak orang semakin jahat? Karena nggak bisa taat. Karena nggak bisa taat. Ada banyak orang suka-sukanya mau di jalan. Kenapa? Nggak bisa taat. Ada banyak orang semakin pengen memperkaya dirinya. Karena itu tadi nggak pernah bisa taat. Nggak bisa taat. Jadi mau sumpah janji di hadapan apapun, di hadapan negara, pakai kitab suci, tapi prakteknya nggak pernah bisa taat. Tidak pernah bisa taat. Nah Tuhan bilang hari-hari ini, saya tadi coba klik-klik gitu tadi pagi sambil saya olahraga pagi biasanya, bersih-bersih rumah, sapu rumah terus. Saya suka gitu klik-klik, terus saya cari referensi, maksudnya dengar-dengar firman Tuhan, hari-hari ini bicara apa. Ternyata ada banyak gereja-gereja hampir isunya sama dengan hari ini saya mau sampaikan, yaitu taat. Saya kaget juga, judulnya kok taat. Judulnya ini taat gitu loh. Jadi ternyata Tuhan sedang bicara buat kita taat. Saudara siap? Amin. Saudara siap? Bilang sama sebelah jangan ngantuk ya. Ini isu yang paling penting nih. Ini lebih penting daripada bicara tentang lapar dan haus nih. Ya, ini penting nih. Saudara gini, kita akan belajar dulu singkat. Jadi pemberontakan pertama yang terjadi di surga, nih saya ulang nih. Pemberontakan pertama yang terjadi di surga, kita nggak asing lah sebenarnya. Tapi kita biar kembali diingatkan. Pemberontakan pertama yang terjadi di surga, ketika Lucifer coba ingin lakukan kehendaknya sendiri, maka terjadi pemberontakan. Tidak taat. Betul ya? Tuh peristiwa pertama tuh terjadi di surga. Ketika Lucifer nggak taat, berontak. Saudara catat aja nih ayatnya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Catat Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Saya nggak baca. Biar saudara nanti baca, renungkan firman Tuhan. Lihat. Lucifer begitu luar biasa, selalu bicara di situ tentang aku hendak. Sampai saya hitung tuh 5 kali dia selalu bicara aku hendak. Gak pernah bisa dia taat. Dan pemberontakan yang dilakukan oleh Lucifer, dia coba lakukan kehendaknya sendiri. Maka saudara, saya mau beritahu sore hari ini, hati-hatilah dengan segala keinginan dan kehendak kita sendiri. Terkadang keinginan kita suka maunya keinginan kita sendiri. Mau ambil jalan sendiri. Betul apa betul? Kita kadang-kala mau ambil keputusan udah gagal, baru datang sama Tuhan, datang sama pendeta, konseling. Pak, gagal Pak pendeta, saya bangkrut. Tapi waktu memulai usaha, nggak pernah datang sama pendetanya. Memulai sesuatu yang baik, nggak pernah datang. Bahkan kalau anak muda memulai hubungan, nggak pernah datang sama bapak pendetanya. Tapi nanti kalau udah hancur, dia baru datang. Pak, gimana nih Pak? Ini udah kelihatan perutnya, baru datang. Tapi waktu memulai hubungan, pernah datang nggak? Nggak datang. Ya tuh. Kenapa? Selalu dengan keinginannya sendiri. Selalu pengen jalan sendiri. Alah, ngapain mesti semua harus ditanya? Saya udah dewasa, pengen ambil keputusan sendiri. Bahkan kadang-kala buat saya familiar banget, orang suka bilang gini nih, dianggap jadi kebenaran. Saya tadi ingat aja tadi lagi duduk. Kadang-kala ini jadi kebenaran. Udahlah, hidup itu yang penting gak usah nyusahin orang lain. Betul ya? Kan pernah dengar gitu ya? Benar gak? Yang penting gak usah jalan nyusahin orang lain. Yang penting, iya tapi ngapain? Dia selalu buat sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Yang penting tidak nyusahin orang, tapi perbuatan benar gak di hadapan Tuhan? Gak benar. Tapi sepertinya kalau kita dilihat ungkapan itu, pasti kita bilang, kebenaran nih. Padahal enggak. Selalu ingin keinginannya sendiri, ambisinya sendiri. Tuh, apalagi generasi sekarang, anak-anak sekarang. Saya selalu ingatkan orang tua, perhatikan anak-anak kita dengan baik. Jangan pikir dia ada di kamar itu masih lebih baik, belum tentu. Perhatikan dengan baik apa yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan. Oke? Apalagi dia pegang alat yang sekarang dia selalu ada di genggaman tangannya. Yang kita nggak pernah tahu apa yang dia lakukan. Suatu hari nanti tinggal tunggu waktunya, dia besok jadi pemberontak. Kata Tuhan. Karena Tuhan udah ingatin, dari sono di surga sana pernah terjadi peristiwa yang besar. Namanya Lucifer. Pemberontak. Dicatat tuh oleh firman Tuhan. Peristiwa berikutnya,
Saudara pasti ingatlah, familiar lah, dan sering didramakan. Namanya apa? Pemberontakan di Taman Eden. Dimulai itu coba di Taman Eden. Hidup enak nggak? Hidupnya enak. Hidupnya diberkati nggak? Hidup diberkati. Hidup di dalam pemeliharaan yang sempurna. Tapi Adam dan Hawa nggak mau taat, tidak mau ikuti perintah Tuhan. Cuma Tuhan bilang mereka nggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi mereka tidak mau taat. Saudara, sekali lagi saya mau kasih tahu hari ini. Sampai hari ini pun isu ini sangatlah kuat terjadi di dunia ini. Ada kekuatan yang besar di dunia ini yang sedang terjadi, yaitu ketaatan dan pemberontakan. Mau taat sama orang tua, mau taat sama Tuhan, apa mau berontak. Itu dua kekuatan yang besar. Tinggal kita mau pilih yang di mana. Saudara mau pilih mana? Saudara mau taat, apa mau berontak? Pilihannya di kita. Kita baca ayatnya sekarang. Tuhan mau ajarkan kita untuk bisa taat. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca sama-sama ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Tuh perhatikan baik-baik tuh, lihat tuh. Lihat. Saudara dan saya tuh dibilang apa? Patahkan setiap siasat orang, rubuhkan setiap kubu yang dibangun nih dengan keangkuhan manusia. Lihat tuh. Begitu banyak manusia hari-hari ini angku, dia bangun itu, sepertinya itu jadi kebenaran. Tuhan bilang, kamu harus siap nih, patahkan semua itu. Lanjutkan. Dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6. Dan kami siap sedia apa? Juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saya garis merah itu. Saya dan saudara harus siap sedia untuk apa? Menghukum setiap kedurhakaan, setiap yang pemberontakan. Tapi dia lanjut tuh, bila ketaatan kita sudah sempurna. Ternyata saudara, kelak saya dan saudara harus siap untuk menghukum setiap kedurhakaan dan pemberontakan atas si jahat yang tidak taat. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kata Tuhan. Bahkan di ayat-ayat yang sesungguhnya dikatakan, saya nggak buka referensinya. Bahkan dibilang, saya dan saudara itu disiapkan untuk apa? Menghakimi si jahat. Menghakimi setiap pemberontakan. Bagaimana mungkin sekarang pertanyaannya, saya dan saudara bisa menghukum dan menghakimi si jahat yang memberontak itu? Bagaimana mungkin kita bisa hakimi, kita bisa hancurkan setiap siasat mereka, setiap kejahatan mereka yang memberontak itu, kalau saya dan saudara tidak pernah mau taat? Amin. Amin. Gimana kita mau hakimi mereka? Gimana kita mau lawan mereka? Yang tidak taat itu, yang si jahat itu tuh, yang dulu sudah ada peristiwanya di surga, dan dia tidak pernah taat. Sampai hari ini jadi pemberontak. Dia bawa kekuatan itu. Pemberontak. Dia tabur terus benihnya, harus jadi pemberontak. Terus kita mau lawan itu gimana caranya? Kalau kita sendiri tidak pernah taat. Terus kita bilang dalam nama Yesus saya tangking. Ngalah, kata dia, kamu aja gak taat kok. Samanya kita satu teman, sama-sama gak taat. Udah, sama-sama satu teman, gak usah saling serang katanya. Kita mah udah satu pasukan aja. Banyak kan orang percaya gitu nggak? Betul nggak? Gimana dia mau lawan itu yang di rumahnya? Bisa anak-anaknya dia berkati, jadi keturunan yang tidak memberontak kelak. Kalau dia sendiri tidak pernah taat. Amin. Maka firman Tuhan bilang, kalau taatanmu itu jadi sempurna, kau kelak akan bisa lawan itu. Slide berikutnya. Mari kita baca sama-sama. Ketidaktaatan adalah bukti dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saya suka nih, maka saya tulis. Dan menolak untuk lakukan kehendak dan rencananya bagi kita. Bukan sekedar kita nggak percaya sama Tuhan tuh, orang ketatung gitu. Orang kalau nggak taat tuh, dia sebenarnya nggak percaya, lagi nggak percaya sama Tuhan. Bukan sekedar dia nggak percaya sama Tuhan, dia tolak semua rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya tanpa dia sadari. Pada rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Kita setuju itu.
Tapi sesungguhnya dalam praktek hidup sehari-hari tanpa kita sadari kita sedang tolak apa yang Tuhan sedang rencanakan, apa yang jadi kehendaknya bagi hidup saya dan saudara, bagi keluarga kita. Dia sudah rancang itu dengan baik. Tapi dalam perjalanan hidupnya karena kita tidak taat, maka sesungguhnya kita sedang menolak rencananya Dia. Banyak orang sulit mau taat sama Tuhan karena mereka itu tidak pernah bisa percaya sama Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya sama rencana Tuhan? Saudara percaya sama kehendak Tuhan? Saudara harusnya bisa taat. Amin. Amin. Betul ya? Betul gak sih ya? Ya dong. Kalau anak tuh ya, dia percaya dengan rencana orang tuanya, seharusnya dia bisa taat. Kan gak mungkin orang tuanya bikin rencana yang jahat. Betul gak? Betul gak sih? Iya dong. Gak mungkin kalau orang tua bilang, "Dah, jangan lewat situ." Terus dia pengen apa? Biar nanti anaknya, papa sih bilang jangan lewat situ, suruhnya lewat kiri. Prank, kena jebakan. Gak ada, betul nggak? Nggak ada orang tua mau begitu. Enak kan kamu kan bisa ngalamin gimana susahnya masuk jurang. Nggak mungkin. Kalau ketika orang tua lihat itu bahaya, dia akan bilang, "Nah, bahaya, jangan lewat situ." Betul nggak? Dan dia persiapkan semuanya, dia siapkan. Kalau kita bisa sebagai orang tua baik, pasti dia siapkan sampai di akhir akhir. Karena dia tahu itu yang terbaik buat anaknya. Anak yang baik pasti dia percaya. Amin. Kecuali dia anak yang memberon, dia akan gak percaya sama orang tuanya. Orang tua saya nih, enggak nih, rencananya kuno, rencananya gak bisa baik ini. Belum tentu nih, rencananya nih, rencana dia sesungguhnya bukan buat kebaikan saya. Tapi kalau anak yang taat, dia akan turuti dan dia akan percaya dengan setiap rencana orang tuanya. Jadi kalau saudara bilang saudara percaya sama Tuhan, saudara harus taat sama Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan, kita percaya kehendak Tuhan itu jauh lebih baik dari rencana kita. Slide berikutnya. Ketaatan adalah gaya hidup orang percaya yang dikerjakan apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Alkitab banyak menulis untuk kita bisa belajar ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaklah referensi ayatnya banyak. Maka kalau kita baca semua hari ini, saudara bisa pulangnya besok pagi. Betul. Banyak banget referensi Alkitab bicara tentang ketaatan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih? Istri diminta taat sama suami. Ada nggak? Ada ayatnya. Apalagi? Anak diminta taat sama orang. Ada nggak ayatnya? Ada ayatnya. Amin. 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 Hormati agar usiamu bisa berlanjut. Tanah kamu pijak jadi subur, jadi diberkati. Orang bekerja, kata Tuhan, harus taat sama pimpinan. Betul nggak? Ada nggak? Ada ayatnya. Semua lakukan untuk Tuhan katanya. Ada. Masyarakat saya dan saudara sebagai warga negara diminta apa? Taat sama pemimpin pemerintahan kita. Betul nggak? Ada ya ayatnya? Ada. Tuhan itu juga wakilnya Tuhan. Amin. Amin. Semua itu terjadi dalam kehidupan hari lepas hari. Saya dan saudara harus taat. Sehingga jika kita mau kerjakan itu dalam kehidupan kita setiap hari, percayalah, maka ketaatan itu akan membentuk kita dan jadi gaya hidup saya dan saudara. Tapi kalau kita nggak mau kerjakan itu dengan baik dan kita nggak mau jadi orang yang taat dalam kehidupan setiap hari, sulit gaya hidup ketaatan itu terbentuk dalam gaya hidup kita setiap hari. Maka setiap hari pasti kita akan lihat anak-anak kita, keturunan yang memberon. Kalau nanti dibilang jangan, apa sih? Jangan, apa sih? Betul nggak? Makanya sampai ada lagunya, apa sih? Apa sih? Betul apa betul? Apa sih? Lihat, memberontak. Selalu isunya itu diajarkan. Namun yang luar biasa, saudara, terkadang kita lebih mendengar, lebih mengikuti apa yang dunia katakan. Makanya kalau dunia bilang udahlah, percaya kan? Peraturan itu dibuat untuk betul apa betul? Kan kita rekam itu, kita pegang. Udahlah, ya kan? Semua orang yang melanggar peraturan, memang semua peraturan pasti dilanggar. Dari mulai yang paling tinggi yang buat peraturan sampai yang paling bawah melanggar.
Mau disumpah pun melanggar. Udahlah, gimana kita bisa taat dalam kehidupan sehari-hari? Yang kita lihat contohnya itu, kekuatan itu yang kita lihat. Betul. Maka Tuhan bilang, ini kekuatan dunia nih, isunya gitu nih. Ini dunia tuh punya sikap kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya apa? Memberontak. Nggak akan pernah bisa. Kemarin saya sempat ngobrol gitu. Saya bilang dalam perjalanan, iya ya, gimana ya kita di Indonesia bisa berantas korupsi? Sulit lah ya. Mungkin sampai Tuhan Yesus datang kali. Kadang-kala kita nggak usah doain lagi lah ya tentang korupsi. Udah kita doain aja lah jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Kita fokus tolong orang susah aja lah ya. Udahlah ngurusin korupsi, ngapain kita ngurusin korupsi? Tahu juga udah begitu. Udah dari yang atas sampai yang level paling terbawah korupsi. Udah susah. Cuma jadi apa? Cuma jadi tagline kalau bahasa anak sekarang. Cuma gimmick doang. Berantas korupsi. Nggak ada yang ngomong berantas, dia lakukan. Terus buat kita gimana? Kita bisa jadi orang tadi di tengah-tengah. Sulit. Kecuali kita takut sama Tuhan. Amin. Betul nggak? Sulit loh saudara. Saudara pikir bisa? Wih, jangankan di sana. Udah di dalam gereja aja, udah di rumah Tuhan, kita nggak mau taat, kita nggak bisa jujur gitu. Kelola keuangan, Tuhan bilang percayakan ini, saya percayakan. Kita bilang ini uang dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Kita kelola nggak dikelola dengan baik. Ada banyak nggak? Banyak. Hamba Tuhan yang gitu tuh, ngalamin peristiwa yang dunia buat dia ikuti. Jadi akhirnya gereja pun sama. Harusnya gereja kan jadi kekuatan yang berbeda, lawan itu berontak, lawan itu tidak taatan. Tapi sampai sekarang coba lihat, gereja sendiri sulit untuk bisa jujur, betul? Gereja sendiri sulit untuk taat, sehingga banyak orang nggak percaya sama gereja, nggak percaya sama hamba Tuhan. Karena apa? Toh yang dia lihat nggak taat juga, sama yang ngomong pun nggak taat. Amin. Saudara mau taat? Saudara mau taat setiap hari? Amin. Saya nggak bilang mudah loh, tapi harus belajar. Sehingga itu membentuk jadi gaya hidup saya dan saudara. Amin. Udahlah. Kalau memang ini bagian saya, ini bagian saya. Udahlah, mau saya kelihatan jadi orang aneh buat orang lain, saya tetap mau taat. Beberapa minggu lalu saya pernah sampaikan, ketika kita taat, sebenarnya karena kita sangat mengasihi Tuhan. Ini bukti kita cinta sama Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, orang yang pasti taat sama Tuhan. Dia turuti setiap perintah Tuhan. Tapi kalau dia nggak mau turuti perintah Tuhan, dia sesungguhnya bukan orang yang mau taat. Bukan hanya sekedar ini, kita taat karena kita ingin dipenuhi keinginan kita sendiri. Ada banyak orang percaya dia mau taat karena ada ingin yang dia capai, ada sesuatu yang dia pengen lakukan. Maka waktu dibilang yaudah doa puasa ya, pasti Tuhan sedang bekerja. Dia lakukan tuh, karena biar keinginannya tercapai. Ketika tercapai dia lupa lagi biasanya. Betul. Lupa lagi tuh. Doa, baca firman, boro-boro, ibadah aja nggak sempat. Karena udah terlalu sibuk mengelola investasi yang Tuhan berikan. Karena apa tadi? Tadi itu bicara sekali lagi, tidak taat. Saudara, sekalipun doa saya dan saudara sampai hari ini belum Tuhan jawab. Doanya nggak dijawab. Tapi yang datang apa? Justru persoalan. Yang datang apa? Kesulitan. Yang datang apa? Sakit penyakit. Padahal kan kita nggak harapkan itu yang datang. Kita harapkan datang jawaban dari Tuhan. Tapi kalau kita tetap bisa taat dalam posisi seperti itu, Tuhan bilang kita akan mengalami banyak hal yang ajaib dari Tuhan. Amin. Sehingga kita nggak sekedar nyanyi doang, ajaib kau Tuhan. Amin. Tapi kita sungguh-sungguh alami betul, dia betul ajaib buat saya. Amin. Saya doa, tapi Tuhan belum jawab. Malah saya dapat jawaban yang berbeda dari harapan saya. Tiba-tiba saya harus jalani operasi. Tiba-tiba saya diponis dengan penyakit yang besar. Tiba-tiba saya kehilangan banyak berkat. Tapi Tuhan bilang, enggak, sepanjang kamu tetap jalan dengan ketaatanmu. Tidak nyimpang kanan kiri, tidak ngambil keputusan sendiri, datang terus sama Tuhan, tanya Tuhan, belajar terus sama Tuhan. Maka saya dan saudara akan terus melihat segala kebaikan dari Tuhan. Ada contoh dan teladan yang sama-sama saya dan saudara bisa pegang. Waktu Yesus, Tuhan sendiri
taat, memberikan contoh yang baik buat saya dan saudara. Betul? Waktu dia datang, dia taat sebagai anak. Amin. Sampai di kayu salib dia taat. Amin. Makanya dia bilang, selesai. Saya sudah menyelesaikan ketaatan dengan baik. Agar apa? Waktu saya selesai, kuasanya sempurna, ketaatan itu. Lawan itu setiap pemberontakan dengan kuasaku, kuasa ketaatanku. Amin. Amin. Kalau dia kalah, kita nggak punya kuasa itu lawan pemberontakan. Walaupun dunia sampai hari ini punya kuasa pemberontakan, tapi Tuhan bilang kuasaku lebih sempurna. Aku selesaikan itu. Aku taat sampai akhir. Amin. Amin. Dan itu yang Tuhan mau buat saya dan saudara. Taat sajalah. Walaupun mungkin ada banyak kesulitan yang kita alami. Tapi kata Tuhan, Tuhan selalu limpahkan segala yang baik. Kalaupun mungkin sampai hari ini masih ada salib yang harus saya dan saudara tanggung. Dan salib kita mungkin beda-beda. Betul ya? Setiap orang beda-beda salibnya. Tapi yang penting taat saja. Tuhan akan berkati kita. Saudara mau taat? Slide berikutnya. Ketaatan menunjukkan iman dan kerendahan hati kita. Ada kisah di Alkitab waktu Yesus sembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mari kita baca bersama-sama. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, katanya, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ini seorang perwira ya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu apa? Tuhan, aku gak layak untuk terima Tuhan. Jangan dong, jangan datang ke rumahku. Udahlah, kamu ngomong aja sepatah kata, maka aku percaya hambaku itu pasti sembuh. Lihat tuh. Dia punya iman, datang kepada Tuhan. Karena dia taat. Dia taat. Dia tunjukkan ini ketaatan yang dia kerjakan udah jadi gaya hidup dia setiap hari. Dia punya iman, percaya, dia taat. Dia lakukan saja ketaatan itu. Dia bilang, udahlah Tuhan, gak usah datang ke rumahku. Udahlah, siapa Tuhan bisa datang harus ke rumahku? Siapa saya? Aduh, padahal dia seorang perwira loh. Seorang perwira. Tapi dia bilang, gak lah, sudahlah Tuhan. Gak perlu datang ke rumahku. Cukup kata-kata sepatah kata saja. Lihat. Orang yang taat tuh ya punya sikap yang luar biasa. Selain dia punya iman, dia punya sikap rendah hati yang luar biasa. Ayat 9 kita baca. Sebab aku sendiri apa dibilang? Aku sendiri orang bawahan. Berarti dengan kata lain apa? Dia masih punya pimpinan di atas. Betul? Saya pun orang bawahan, punya pimpinan di atas. Jadi dia bilang gini, dan di bawahku ada pula yang namanya prajurit. Jadi kalau yang pimpinanku di atas atau aku ngomong sama prajurit berkata, pergi, pergi. Amin. Dan kepada seorang lain kalau aku bilang datang, ya datang. Kerjakan ini, kerjakan katanya. Udah aku aja punya kok yang di atasan. Sama, udah gitu garisnya. Kami akan kerjakan dengan taat. Kalau disuruh datang, datang. Pergi, pergi. Kerjakan, kerjakan. Oh, tegas banget dia bilang. Tuhan, aku juga punya orang di atasanku. Walaupun aku seorang pria, tapi aku masih perwira, aku masih punya di atasanku. Atasanku kalau bilang aku datang, datang. Pergi, pergi. Kerjakan, kerjakan. Aku kerjakan. Sama halnya waktu aku bilang juga sama prajurit, aku bilang pergi, pergi. Datang, datang. Kerjakan itu, kerjakan itu. Ayat 10 saya suka nih. Sampai Yesus tuh kaget lihat imannya, ketaatan yang luar biasa. Ayat 10 sama-sama kita baca. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, amin. Heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, dibilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini lihat nih, ini orang taat betul. Taat dia, sudah terbentuk dalam gaya hidup setiap hari. Apa diperintahkan A, dia kerjakan A. Amin. Kita dibilang apa? Bu, doa bu. Enggak. Betul. Kalau ibadah itu setia, enggak. Kalau jadi ibu rumah tangga itu, udahlah, kurangilah perkataan yang sia-sia. Selalu saja buat yang baik di mata Tuhan. Tapi kita sulit. Perwira ini taat. Sehingga waktu dia taat, sehingga dia sedang menunjukkan atau sedang mempraktikkan imannya. Bahkan sekaligus dia lakukan kerendahan hatinya.
yang luar biasa. Mari kita baca ayat terakhirnya 11, 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Luar biasa enggak? Peringatan yang luar biasa nih kata Tuhan. Lihat, tetap aja mereka akan dilemparkan ke dalam paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Hambanya sembuh karena apa? Bukan karena doain. Amin. Amin. Bukan karena dikasih apapun. Enggak. Bukan karena ditengking. Bukan. Tapi karena dia perwiranya Tuhan ngomong apa juga saya kerjakan. Tuhan bicara apa saya percaya. Iman saya percaya. Tuhan bilang dia sembuh bahan saya juga percaya dia pasti sembuh. Amin. Ibrani 11 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Lihat, luar biasa. Karena iman Abraham taat. Ketaatan itu menunjukkan imannya dan kerendahan hatinya. Walaupun Abraham gak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi Abraham taat. Sekali lagi, Abraham bisa taat karena dia percaya sama Tuhan. Amin. Karena dia percaya sama Tuhan. Orang yang bisa taat adalah orang yang percaya sama Tuhan. Pertanyaan saya kembali buat kita semua hari ini. Apakah saudara percaya sama Tuhan? Apakah saudara punya kerendahan hati sama Tuhan? Amin. Apakah saudara percaya sama Tuhan? Slide berikutnya. Ketaatan membawa kita masuk ke dalam perlindungannya. Hadiratnya masuk dalam kuasanya dan masuk dalam berkatnya. Sebelum kita buka ayat ini ya, baca lagi ulang. Ketaatan membawa saya dan saudara masuk ke dalam perlindungannya. Ya, orang kalau taat tuh masuk dalam perlindungan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya Tuhan. Enggak sekedar kita nyanyi doang di dalam gereja bilang aku masuki gerbangnya. Tapi betul-betul kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Orang yang taat itu masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam kuasanya Tuhan. Kuasa dia itu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Masuk di dalam. Dan berkatnya menyertai kita. Ibrani 4 ayat 6. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Ibrani 4 ayat 6 saya bacakan. Jadi sudah jelas katanya bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Saya ulang nih. Jadi sudah jelas ya. Ini nggak abu-abu lagi nih. Jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Saya suka ayat yang dilanjut ini. Lihat, jangan saudara GR nih, jadi orang Kristen pikir saudara udah paling hebat dari mereka yang di luar sana. Lihat baik-baik nih. Ayat selanjutnya dibilang apa? Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan Tuhan. Lebih dahulu dengar firman Tuhan. Betul gak ya? Lebih dahulu dari kecil udah jadi orang Kristen, orang percaya lebih dahulu dengar cerita tentang Adam Hawa, cerita tentang siapa itu Lucifer pemberontak. Lebih dahulu dia udah dengar. Dia lebih dengar siapa itu Yesus juru selamat. Lebih dahulu dikasih tahu ada pribadi yang bisa kamu percaya dalam hidupmu. Dia yang punya rancangan, dia Alfa dan Omega. Lebih dahulu dia udah dengar itu. Oh, saya suka nih. Jadi saudara jangan pikir saudara paling udah hebat. Saya tadi bilang, Tuhan ternyata saya kalau nggak belajar tentang ketaatan sia-sia semua. Makanya ada ayatnya bilang, betul kan? Ada ayatnya bilang kan? Kamu yang ngomong-ngomong itu, kamu yang bilang melayani, kamu yang berbuat itu, ternyata kamu cuma pembuat kejahatan. Kamu yang penerima tamu, main musik, apalagi singer, pengkhotbah kayak saya, LCD, apapun lah, oma-oma yang ngaku-ngakunya orang Kristen dari kecil, kata Tuhan pembuat kejahatan. Aku nggak kenal.
Kata terakhirnya dibilang apa? Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kusukan itu, apa? Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sudah jelas. Amin. Jadi saudara jangan terlalu GR. Pikir saudara masuk surga, bisa dapat tempat perhentian, bisa ada dalam perlindungan Tuhan, bisa ada dalam berkat Tuhan yang sempurna itu, bisa ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan bilang no. Sepanjang kamu tidak pernah taat, saudara kan gak pernah alami itu, gak pernah ada di tempat perhentian itu. Tapi orang yang taat, dia akan masuk ke dalam perhentian itu. Saudara mau masuk dalam perhentian Tuhan? Saudara mau alami hadirat Tuhan? Saudara mau alami perlindungan Tuhan? Saudara mau alami kuasa Tuhan bekerja? Amin. Saudara mau alami berkat Tuhan tahun ini? Taat. Amin. Bilang sama sebelah sekarang pelan-pelan, gak usah marah-marah. Kita harus belajar taat. Amin. Jangan dia suruh dia doang taat. Kita sama-sama belajar taat ya. Amin. Belajar taat. Slide berikutnya. Kita akan sulit untuk bisa taat kepada Tuhan apabila kita tidak mau tunduk kepada otoritas di atas kita. Saya dan saudara gak akan mungkin bisa taat sama Tuhan yang gak kelihatan itu. Sementara kita sendiri gak pernah mau tunduk pada otoritas di atas kita yang kelihatan di setiap perjalanan kehidupan kita. Terus kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita tunduk sama Tuhan, padahal gak kelihatan. Kita akan sulit kalau kita gak tunduk sama yang kelihatan. Tetap aja jiwa kita memberontak, tetap aja keinginan kita ingin rampok, tetap aja kita gak mau berbuat jujur. Karena kita pikirin ngapain orang yang sana pun gak lihat kok, Tuhan gak lihat kok. Saya mau tanya nih, gak banyak, ada berapa anak muda di sini? Saya mau tanya, orang tua itu kelihatan gak? Orang tua itu kelihatan gak buat kita? Kelihatan gak? Kelihatan ya? Betul ya? Ya dong. Kan bukan gaib kan orang tua kita kan? Kelihatan toh? Gimana dia senyumnya, gimana dia lagi ngomel-ngomel, marah. Kelihatan gak? Kelihatan. Pemimpin kelihatan gak? Saya ini kelihatan gak buat saudara? Saudara serius nih, saya kelihatan gak buat saudara? Kelihatan gak? Ini gembala saudara kelihatan gak? Saudara mau taat gak? Amin. Cuma 2 doang yang bilang amin. Saudara mau taat? Iya itu tadi sulit loh, bener loh. Pemimpin bilang, yuk kita jalan sama-sama yuk. Yuk kita bergerak sama-sama di tahun ini. Enggak semua mau bergerak. Saudara percaya mujizat Tuhan on the way ya. Ayo, mau lihat mujizat gak? Ayo bergerak. Gembalanya udah bergerak. Saya lihat ke belakang, nggak ada yang ikut. Ayo bergerak. Nggak mau taat. Tuh nanti di sana teriak-teriak, Bapak mana? Kalau pendeta mah beda ya berkatnya ya. Iya. Mana ada di Alkitab bilang berkat pendeta beda sama berkat jemaat? Nggak ada. Itu salah itu. Nggak ada ayatnya. Semua berkat dilimpahkan bagi setiap orang percaya. Amin. Semua orang sama haknya sama Tuhan, upahnya sama. Amin. Jadi kalau kita nanti nggak alami, karena kita nggak, persoalan kita cuma karena nggak mau taat aja. Gembalanya, pimpinan yang kelihatan ini udah suruh jangan, dilakukan juga. Udah disuruh setia, enggak juga mau setia. Disuruh ayo sama-sama kita doa, enggak mau doa. Ayo ceritakan, jangan disimpan masalahnya, dia simpan terus rapat-rapat. Apalagi anak-anaknya gitu, orang tua bilang taat, tunduk, dengar mama ngomong nih, papa ngomong ini, nggak mau dengar. Terus mereka berharap nanti punya masa depan yang kata Tuhan firman-Nya bilang, kita punya masa depan yang Tuhan sudah rancangkan dengan baik. Gimana punya masa depan yang Tuhan rancangkan kalau yang kelihatan aja kamu nggak bisa taat? Terus saudara mau bilang taat sama yang nggak kelihatan? Nggak mungkin. Amin. Amin. Bilang sama keturunan kita, kamu nggak pernah bisa diberkati Tuhan kalau kamu nggak taat sama orang tua. Kecuali orang tua kita salah tindakannya, betul nggak ya? Orang tua kita bilang, nah kan kamu anak saya, kalau papa nyolong, ikut nyolongnya, harus taat. Ya enggak lah, firman Tuhan ngajarin itu. Tapi orang tua kita kalau lakukan kebenaran firman Tuhan, saya ikutin firman Tuhan. Amin. Taat. Saudara mau taat? Sebelum kita masuk dalam poin 1 dan 2 terakhir, saudara mau taat? Amin. Saudara nggak akan bisa loh, serius ini. Saudara jangan pernah mimpi mau taat sama nggak kelihatan. Saudara lihat Yesus nggak sih?
Kan saudara cuma percaya dia ada. Amin. Saudara nggak temu kecuali saudara dalam hadirat dan doa sama-sama. Saudara jumpa, saudara alami kuasanya, alami kesan yang kuat. Dia hadir, Roh Kudus hadir buat kita. Tuhan bilang dalam kehidupan sehari-hari engkau ketemu orang-orang yang sesungguhnya sudah aku taruh di dalam hidupmu, dalam perjalanan hidupmu. Belajar lagi dari mereka taat. Amin. Yang pertama kita akan melihat, kalau saudara dan saya mau sungguh-sungguh taat sama Tuhan, maka yang pertama, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Abraham itu bisa lakukan itu karena dia percaya sepenuhnya sama Tuhan. Abraham enggak dikatakan oleh Alkitab dia coba negosiasi sama Tuhan. Enggak. Abraham enggak dicatat Alkitab dia tiba-tiba jadi bersungut-sungut komplain sama Tuhan. Enggak. Abraham lakukan saja karena dia percaya sepenuhnya sama Tuhan. Saudara percaya sepenuhnya sama Tuhan? Amin. Saudara sepenuhnya percaya bahwa tahun ini Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu? Kalau saudara percaya sepenuhnya sama Tuhan, taatlah sama Tuhan. Yang kedua, berani melangkah dan mengambil tindakan yang benar. Saudara, ketaatan itu baru dikatakan ketaatan. Saya ulang ya, ketaatan itu baru bisa dikatakan ketaatan jika saya dan saudara itu melakukannya. Amin. Kalau cuma sebatas sampai mendengar saja, belum bicara tentang ketaatan. Tapi kalau kita sudah lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sesungguhnya sedang belajar taat. Tahun ini tahun apa? Musim apa? Penuaian. Saudara mau taat untuk melihat penuaian? Amin. Saudara mau taat lihat penuaian? Kalau saudara tangkap dengan baik, ya Tuhan, ini penuaian. Saya mau taat. Saya akan tuai banyak hal. Jiwa-jiwa, banyak hal yang sesungguhnya, yang perkara-perkara dari surga, yang saya nggak pernah tahu selama ini, Tuhan akan singkapkan. Saudara percaya bahwa musim tahun ini adalah musim juga mujizat. Kalau saudara mau alami itu, Tuhan bilang, bergeraklah terus dalam ketaatan. Jadilah orang percaya yang taat. Sesulit apapun persoalan kita alami, bahkan kadangkala menghimpit kita. Yang tadi saya bilang kita doa Tuhan jawab. Tuhan malah yang kita alami berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap Tuhan jawab doa kita, tapi nggak datang-datang jawaban doanya. Tapi yang justru kesulitan yang kita alami. Kok tiba-tiba saya ngalamin banyak persoalan. Tuhan nggak apa-apa. Yang penting terus saja jalan. Lihat Abraham, sepenuhnya dia percaya sama aku. Dia belajar terus bertindak dengan benar. Bergerak melangkah dengan benar. Seturut apa yang sudah Tuhan firmankan. Maka Tuhan bilang, kamu kelak akan aku percayakan dan bisa mematahkan setiap siasat si jahat. Engkau bisa menghakimi mereka yang memberontak. Si jahat yang memberontak itu. Suatu saat engkau akan lakukan segala sesuatu dengan kuasa Tuhan. Karena apa? Engkau penuh dengan ketaatan sama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Amin. Saudara mau praktikkan ketaatan setiap hari, amin, dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lihat Tuhan akan lakukan mujizatnya dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Ini lagu baru buat kita semua. Saya juga baru saja diberkati dengan lagu ini. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. Datang sama Tuhan Yesus yang sempurna buat kita. Dia bilang, Tuhan, saya mau belajar taat sama Engkau. Apapun yang kami alami dalam perjalanan hidup kami, sekalipun doa kami belum dijawab, kami tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, jiwaku bertanya, Tuhan, apakah masih ada harapan? Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan?
kuasa di dada. Imanku berkata, Imanku berkata, Tuhan yang pegang kuasa. Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja. Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa. tak mengapa, asal Kau di sampingku. Meskipun masalah, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. kita sekali lagi angkat pujian ini. Jiwaku bertanya, Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan. melewati tak bisa rasa sesak di dada. Katakan, imanku berkata, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang. Tuhanku yang pegang kuasa. Oh, Dia selalu bekerja. Meski mataku belum melihat, walaupun tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi, walaupun gunung, haleluya, amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan lembut. Walaupun gunung itu tak Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, tetap percaya
yang punya kuasa, punya kuasa. sekalipun Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saudara kasih Tuhan, Tuhan taat saja. Walaupun dalam perjalananmu ada kesulitan, walaupun engkau saat tertentu masuk dalam lembah yang gelap, tapi percayalah, kan aku gak pernah tinggalkan hidupmu, kata Tuhan. Yesus yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara, Dia yang janjikan Dia selalu sertai setiap langkah hidup kita. Tuhan katakan taat saja dengan apa yang aku mau buat dalam hidupmu, dalam apa yang aku rancang dalam keluargamu. Taat. Kenapa kau sulit untuk taat? Kau ikuti terus apa yang dunia katakan. Kau ikuti kekuatan dunia ini, padahal aku juga punya kekuatan yang luar biasa. Aku datang, aku hadirkan ketaatan yang sempurna. Aku selesaikan itu dengan sempurna, agar hidupmu taat. Jika kelak kau masuk dalam tempat penantian aku sediakan, kau jangan dari orang-orang yang kumpulan yang gak akut masuk dalam tempat penantian. Saudara kasih Tuhan, gak ada gunanya kita capai apa yang di dunia ini ada. Keberhasilanmu kah, pendidikanmu kah, apapun yang kau sedang cari hari-hari ini, kekayaanmu kah, ya Tuhan, gak ada gunanya kalau kelak kau gak masuk dalam tempat perhentian Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Dia bilang orang yang taat itu yang akan masuk dalam tempat penantianku. Orang yang taat sampai akhir, orang yang tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Tuhan katakan kasih aku, kasih setamamu manusia, lakukan perintah Tuhan. Tuhan katakan jangan mencuri, jangan lakukan yang jahat, jangan buat yang jahat. Jadi anak-anak yang hormat sama orang tua, carilah anak-anak yang hormat sama orang tua. Setia berdoa, setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia menyembah Tuhan, setia lakukan setiap apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup saya dan saudara. Taatlah kata Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang sulit untuk taat. Dunia ini sedang kuat-kuatnya menebarkan kuasa pemberontakan yang luar biasa, sehingga kita dengan mudah menyaksikan ada banyak anak-anak yang gagal, ada banyak keturunan-keturunan yang gagal, ada banyak generasi-generasi muda yang gagal. Sejak kecil mereka ditebarkan dengan isu yang dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga mereka sulit untuk jadi pribadi yang taat dalam kehidupan sehari-hari mereka, taat sama guru mereka, taat sama pemimpin mereka, taat sama orang-orang yang hidup di lingkungan mereka. Gak pernah mau dengar, selalu dengan kemauan sendiri, selalu ingin berhasil dengan kemauan sendiri, keinginan sendiri, ambisinya sendiri. Dia pikir dia bisa berhasil tanpa Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya rindu kita semua jemaat Tuhan kiri tempat ini, belajarlah kita sama-sama taat. Saya pun belajar untuk taat sama Tuhan. Taat lakukan firman Tuhan, amin. Taat lakukan firman Tuhan, kerjakan saja dengan setia. Tuhan bilang orang yang setia lakukan perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Taat saja, Tuhan akan lanjutkan segala mujizat dalam hidup saya dan saudara. Tahun ini akan jadi milik saya dan saudara. Tuhan katakan setia, taat saja di situ. Pegang teguh firman Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Tak percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tak percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah
Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami pada sore hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi Allah. Tambah-tambahkan hikmat dan mujizat-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ya Allah. Hingga hamba-Mu terus boleh mengajar kami, membawa kami Tuhan tetap dekat, erat kepadamu Tuhan. Tetap taat kepada perintah yang Tuhan sampaikan. Hingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Iman yang kami pegang, tetap kami percaya. Yesus Kristus Tuhan yang adalah kekuatan kami. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang disampaikan untuk minggu depan. Jadwal kegiatan sepekan yaitu ibadah doa setiap hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 bertempat di rumah Ibu Merina, Blok E4 nomor 17. Bagi petugas-petugas yang sudah ditetapkan, harap tepat pada jadwalnya dan menyampaikan setiap apa yang akan didoakan, apa yang akan dinaikkan pujian sudah disiapkan. Lalu ibadah doa puasa pada hari Kamis malam dimulai setelah makan malam di hari Kamis dan buka puasa di hari Jumatnya di tanggal 1 Agustus di tempat masing-masing jam 4 sore. Dimulai dari hari Kamis malam dan buka puasanya hari Jumat jam 4 sore di tempat masing-masing. Ibadah raya pada hari Minggu depan tanggal 3 Agustus 2025 disertai dengan perjamuan kudus, juga ibadah anak. Kita terus berdoa buat kegiatan yang akan dilakukan pada bulan September ya. Ya, pada tanggal 5 September, Hope Family Day Gathering di Sariater Lembang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar, silahkan mendaftarkan di Ibu Merina atau Ibu Meli. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin dari saat ini menabung untuk ikut serta dalam acara ini, silakan menghubungi Ibu Merina. Itu saja buat jadwal sepekan yang akan datang. Kami beritahukan kembali bahwa Gereja Elim Kristen Indonesia Hope Family Jakarta di tempat ini tidak lagi menjalankan persembahan secara kantong dijalankan, tetapi disediakan kotak persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan persembahan, bisa langsung memasukkan persembahan Bapak Ibu Saudara di dalam kotak yang sudah disediakan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Haleluya, haleluya Yesus.
baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Yesus, cinta Kau, cinta Kau selalu tinggikan, agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu, selalu pujian dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami menyembah-Mu, ya Yesus Tuhan. Kau saja yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, selalu Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima segala pujian, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Juru Selamat kami, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-muji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, haleluya. Puji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
ajaib Engkau Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Sungguh ajaib keajaiban-Mu Tuhan. Engkau perlihatkan, Engkau tunjukkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini, di dalam setiap persoalan mereka, pergumulan mereka, apapun kesulitan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang selalu hadir buat mereka. Engkau yang menuntun setiap langkah mereka, sanggup memberikan jawaban dalam hidup mereka. Buat mereka yang dalam pemulihan, kami berdoa buat Fani, Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan dengan sempurna, sehingga anak ini tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Ibu Krista. Tuhan Yesus, Engkau juga pulihkan setiap apa yang menjadi kelemahan dalam tubuhnya Yesus. Bangkitkan iman percayanya bahwa dia berharap hanya kepada Engkau Yesus. Biarlah segala pikirannya ditawan oleh firman Tuhan, jika apa yang dia pikirkan adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat setiap rumah tangga, setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu setiap apa yang mereka sedang hadapi, apa yang mereka sedang gumulkan, bahkan apa yang sedang mereka rencanakan dan doakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah semuanya boleh dilakukan oleh kehendak Tuhan, oleh setiap rencana Tuhan. Engkau yang bela setiap umat-Mu, Engkau yang bela setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam setiap persoalan, dalam setiap apapun yang mereka hadapi hari ini, dalam pekerjaan sesulit apapun. Kami percaya Engkau Yesus dan malaikat-Mu menyertai mereka. Bahkan sepanjang minggu ke depan, dalam aktivitas jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus tuntun kami, bawa kami terus ke tempat-Mu yang luar biasa. Tunjukkan kepada kami Tuhan terus segala kebaikan-kebaikan-Mu. Biarlah sepanjang minggu ke depan kami bisa berjalan dengan penyertaan Tuhan. Kami bekerja dengan berkat Tuhan. Kami berusaha dengan berkat Tuhan. Kami, anak-anak kami sekolah juga dengan pimpinan Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan. Bahkan setiap kami yang mencari pekerjaan, usaha apapun yang sedang mau dirintis, mau direncanakan, semua biar Tuhan yang mengatur dengan caranya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jumpakan kami kembali di minggu ke depan, minggu awal bulan, dalam perjamuan kudus bersama. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai kami minggu ke depan. Kami bisa punya kekuatan, punya kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama beribadah. Bahkan kami berdoa buat juga ibadah Hope Umur Generation di tempat ini, anak-anak youth di tempat ini, di minggu ke depan Tuhan, di tanggal 3 Agustus di jam 1 siang di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada penuaian yang besar buat anak-anak youth, anak-anak muda, generasi-generasi ini Tuhan. Kami tangkap dengan jelas cara Tuhan sedang bekerja. Engkau persiapkan kami semua anak-anak-Mu sehingga kami bisa terus melayani Tuhan. Kami menjangkau banyak jiwa dengan segala apa yang Tuhan sudah tetapkan bagian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga berencana kami juga Family Day Tuhan di tanggal 5 September. Biarlah semua juga di dalam berkat Tuhan. Tuhan cukupkan segala keperluan yang dibutuhkan, biaya yang diperlukan, semua di dalam berkat Tuhan. Jemaat-Mu bisa mendaftar dengan baik, bisa memberikan apa yang baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami bersyukur dan Engkau memberkati setiap kami yang melayani hari ini. Baik kami melayani sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, LCD, melayani multimedia, melayani sebagai penyambut tamu. Kami melayani ya Tuhan, apapun bagian yang kami kerjakan di sepanjang ibadah hari ini, bahkan pelayanan anak yang ada di atas. Tuhan, Engkau berkati kami semua Bapa. Tambahkan kasih karunia-Mu, hikmat-Mu dalam setiap pelayanan kami. Tambahkan juga kapasitas kami, sehingga pelayanan kami semakin berkembang dengan berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan kita akan sama-sama terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini bersama-sama, ku nyanyikan haleluya.
besar, teguh